Cincin Perintah Kaisar Naga, edisi ke-5069 hingga 5071. Bersama suara serak, kembali ke cerita. Tuan Sen, bukan aku yang mencarimu, tapi King Yun yang mencarimu. Lan Lianhua melirik Mo King Yun dan berkata. Mo King Yun menatap Sentian, matanya penuh keengganan, dan ekspresinya sedikit menyakitkan, berkata, Sentian, aku akan kembali, keluarga sudah mulai mendesakku. Setelah Tianqi kembali, biarkan pavilion Tianyuan menekan keluargamu. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak orang tuaku akan menderita. Mendengarkan kata-kata Mo King Yun, Sentian sedikit mengernyit, lalu berkata, aku akan kembali bersamamu, aku ingin melihat apa yang hebat dari pavilion Tianyuan. Tidak, pavilion Tianyuan sangat kuat, kamu tidak perlu khawatir tentangku, aku sangat puas bisa mengenalmu selama kurun waktu ini. Mo King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang, aku akan kembali bersamamu, jadi aku akan mengurus semuanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sentian berkata dengan sangat mendominasi. Mo King Yun sangat menikmati sikap Sentian yang mendominasi. Aku akan mengaturnya dan kemudian pergi. Sentian pergi setelah mengatakan itu. Lan Lianhua menatap Mo King Yun dengan iri dan berkata, King Yun, Tuan Sen sangat baik padamu. Merupakan kebahagiaanmu untuk bertemu dengan pria yang mendominasi seperti seorang CEO. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, yang penting dia juga priamu. Terlalu sulit untuk menemukan pria yang baik sekarang. Kecemburuan Lan Lianhua membuat Mo King Yun sangat senang. Pada saat yang sama, dia mengangguk dengan penuh semangat untuk menunjukkan persetujuannya terhadap apa yang dikatakan Lan Lianhua. Sentian meninggalkan aula dan langsung menemui Huo Zhao. Pada saat ini, Huo Zhao juga keluar dari menara penindas iblis dan pulih. Xian Sheng, kamu memiliki harta ini, dan kamu akan melakukan banyak hal di masa depan. Melihat Sentian, Huo Zhao memuji dengan keras. Yang lain berlatih keras selama setahun, tetapi Sentian berlatih selama 100 tahun. Ayah mertua, kamu telah pulih. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Sentian. Aku mendengarkanmu. Sekarang kau adalah pengendali 8 istana. Kata Huo Zhao. Aku berencana untuk pergi ke surga kedua. Kata Sentian. Kalau begitu pergilah ke surga kedua. Ngomong-ngomong, rumah besar 8 istana juga ada di surga kedua. Aku sekarang sudah pulih dan saatnya untuk kembali. Huo Zhao mengangguk. Segera, Sentian, Humasi, Mo King Yun, dan orang-orang dari 8 istana meninggalkan benua Changsuan dan langsung menuju surga kedua. Saat pergi, Sentian memberi Lan Lianhua sebuah potret dan memintanya untuk menemukannya di surga pertama. Potret itu adalah Su Yuqi. Setelah dibawa ke sini, Sentian tidak pernah tahu kemana Su Yuqi dikirim. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Lan Lianhua untuk menemukannya. Tepat saat Sentian dan orang-orangnya menuju surga kedua, keributan telah terjadi di dalam kuil. Di Istana Raja Dewa, di dalam aula emas yang menjulang tinggi. Bang! Seorang lelaki tua berjubah emas dengan marah menggebrak meja dan berteriak, utusan patroli terbunuh, Istana ke-8 memberontak, dan lelaki tua Huo Zhao berani menyerah kepada orang asing. Tuan Istana ketiga, tenanglah. Seorang lelaki setengah baya melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Kalau begitu Sentian dapat mengendalikan boneka perang kuno, dan kekuatannya mungkin telah mencapai puncak alam abadi yang tersebar, atau bahkan lebih tinggi. Lelaki tua berjubah emas mendengus dingin, seorang abadi yang tersebar berani menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku, beritahu Tuan Istana ke-7 untuk meratakan benua Changsuan, bunuh Sentian, dan hancurkan seluruh Istana ke-8. Tidak. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar. Semua orang berbalik dan melihat seorang wanita cantik bergaun putih perlahan berjalan ke aula. Wajahnya dingin, matanya seperti salju, dan dia memancarkan rasa dingin yang menggigit. Tuan Istana ke-4, apa maksudmu dengan ini? Lelaki tua berjubah emas itu mengerutkan kening. Kepala aula ke-4 berkata dengan tenang, kepala aula ke-3, kuil sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi tidak tepat untuk memulai perang. Selain itu, Sentian dapat mengendalikan boneka perang kuno, pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Jika kamu bertindak gegabah, aku khawatir itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga.
Orang tua berjubah emas mensibir, kepala aula keempat, kamu tidak mencoba melindungi bocah asing itu, kan? Atau apakah kamu juga tergoda oleh keinginan duniawi dan ingin berselingkuh dengan pria asing? Tatapan mata kepala aula keempat berubah dingin. Kepala aula ketiga, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Aku adalah kepala aula keempat kuil. Semua yang kulakukan adalah untuk masa depan kuil. Jika kepala aula ketiga bersikeras melakukannya, jangan salahkan aku. Tolong tunjukkan padaku perintah Raja Dewa. Kau, wajah lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba berubah. Perintah Raja Dewa adalah tanda tertinggi kuil. Melihat perintah itu seperti melihat Raja Dewa. Raja Dewa adalah tingkat keberadaan tertinggi di kuil. Bahkan seorang kepala aula harus menundukkan kepalanya ketika dia melihat Raja Dewa. Kuil itu didirikan oleh Raja Dewa. Dan Raja Dewa memiliki status tinggi di seluruh klan Dewa. Jika kepala aula keempat benar-benar menunjukkan perintah Raja Dewa, bahkan jika dia dapat membujuk kepala aula pertama, dia harus menundukkan kepalanya. Alasan mengapa kepala aula keempat berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu adalah karena perintah Raja Dewa di tangannya. Bagus. Sangat bagus. Pria tua berjubah emas itu menggertakkan giginya. Ketua aula keempat, kuharap kau tidak menyesalinya. Setelah itu, dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Ketua aula keempat menatap punggungnya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Sentian, aku ingin melihat apa yang istimewa darimu. Ketua istana, Sentian tampaknya berada di bawah surga ketiga, dan kita sama sekali tidak dapat melihatnya. Kata seorang pelayan di sebelah ketua istana keempat. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menembus surga ketiga. Beritahu ketua istana ketujuh untuk memeriksa latar belakang Sentian dengan saksama, tetapi jangan menimbulkan konflik. Kata ketua istana keempat. Ya, pelayan itu mengangguk. Di surga kedua, Sentian berdiri di puncak yang tinggi. Ada lebih dari selusin istana dengan ukuran yang berbeda di puncak itu. Disinilah istana ke-8 berada. Sentian melihat ke bawah ke gunung dan sungai di bawah kakinya, merasa sedikit emosional. Dia tidak menyangka akan datang ke surga kedua secepat ini. Pada saat ini, Huo Feng berlari dengan gembira dan berkata dengan nada menyanjung, "Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Aku bosan dengan tempat yang rusiak ini, tidak ada yang bagus untuk dilihat." Sentian meliriknya, "Aku sedang berpikir. Bagaimana cara menjatuhkanmu?" Wajah Huo Feng membeku, dan dia tertawa datar, "Kakak ipar benar-benar lelucon." Sentian tidak repot-repot memperhatikannya, dan dengan hati-hati memindai pertahanan formasi 8 istana, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang ke aula. Ayah mertua, formasi pertahanan 8 istana perlu diperkuat. Sentian tahu bahwa setelah 8 istana mengikutinya, orang-orang lain di kuil pasti tidak akan menyerah. Huo Zhao mengangguk, "Aku telah memerintahkan orang untuk membuat pengaturan penuh, tetapi tidak banyak orang yang tahu seni formasi, aku khawatir." Sentian berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah, aku memilikinya." Dia membalikkan telapak tangannya, dan pola ilahi muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap. Lagi pula, Sentian juga belajar dari leluhur pola ilahi dan iblis arai, dan seni arainya jauh lebih kuat daripada yang lain. Ini adalah Huo Zhao penuh dengan kebingungan. Sentian tersenyum sedikit, "Ini adalah pola ilahi, jauh lebih kuat daripada pola arai biasa. Tunggu sampai aku menyiapkan arai guntur 9 surga, dan aku dapat melindungi seluruh 8 istana. Begitu arai ini diaktifkan, itu dapat memicu guntur ilahi 9 surga. Bahkan orang kuat kelas 5 di negeri dongeng yang tersebar tidak akan dapat lolos dari kemah Teihan." Huo Zhao menghirup udara dingin, "Menantu laki-lakiku tersayang, di mana kamu mempelajari arai pola ilahi ini?" Sentian tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia mempelajarinya dari leluhur pola ilahi dan iblis arai. Bagaimanapun, kedua orang ini juga abadi di surga, dan mungkin Huo Zhao belum pernah mendengar tentang mereka. "Kakak ipar, kamu sangat mengagumkan." Mata Huo Feng berbinar, "Bisakah kamu mengajariku?" Sentian tersenyum tipis dan berkata, "Tentu, kamu turun gunung dan lari 100 putaran dulu." Pada saat ini, Mo Qingyun bergegas dengan ekspresi serius di wajahnya, "Sentian, aku baru saja menerima berita bahwa orang tuaku berselisih dengan anggota suku." "Oh,
Sentian mengangkat alisnya, ceritakan padaku secara rinci. Mo Qingyun berbisik, banyak anggota suku tidak tahan dengan tekanan dari paviliun Tianyuan, jadi mereka menekan orang tuaku. Sekarang orang tuaku berselisih dengan anggota suku. Terutama Mo Qingsen, dia yang terbaik. Dia selalu ingin menghubungi anggota suku dan menggulingkan posisi ayahku sebagai kepala keluarga. Mo Qingsen. Mata Sentian berbinar, siapa dia? Mo Qingyun menghela napas dan berkata, dia sepupuku. Karena paman dan bibiku meninggal lebih awal, orang tuaku membesarkannya. Tapi orang ini tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Karena aku seorang gadis, dia telah memata-matai posisi ayahku sebagai kepala keluarga dan ingin merebut tahta. Sentian berpikir, orang berhati serigala seperti ini benar-benar hidup sia-sia di dunia. Ayo pergi, aku akan kembali ke keluargamu bersamamu. Jika paviliun Tianyuan menekanku, aku akan menghancurkan paviliun Tianyuan. Sentian memutuskan untuk mengikuti Mo Qingyun kembali ke keluarga Mo. Sentian meminta Humazi untuk tinggal di Istana ke-8 untuk sementara waktu. Dengan Humazi, jika Istana ke-8 benar-benar diserang, formasi dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Setelah menjelaskan semuanya tentang Istana ke-8, Sentian mengikuti Mo Qingyun ke keluarga Mo. Luas surga kedua lebih dari 10 kali lebih besar dari surga pertama. Tempat di mana Istana ke-8 berada berjarak puluhan ribu mil dari keluarga Mo. Untungnya, ada banyak susunan teleportasi di surga kedua, dan Anda hanya perlu teleportasi beberapa kali untuk sampai di sana. Jika Anda menggunakan kaki Anda untuk bergegas, saya khawatir akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk sampai di sana. Paviliun Tianyuan. Di aula yang luas, Penatua Tong berdiri dengan tenang. Di depannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih. Lelaki tua itu mengenakan jubah lebar dan meletakkan peta bintang di depannya. Lelaki tua itu memandangi setiap cahaya di peta bintang, ekspresinya terkadang serius dan terkadang santai. Penatua Tong berdiri di samping dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lelaki tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan ke bintang yang bersinar, dan bintang itu tiba-tiba menghilang. Namun, pada saat bintang itu menghilang, bintang-bintang lain menyala di tempat lain. Ini membuat alis lelaki tua itu berkerut erat. Penatua Tong berdiri di samping, tidak berani bernapas, badannya membungkuk, dan dia berdiri dengan hormat. Sentian. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dan menyebut nama Sentian. Ya, Penatua Tong mengangguk. Gan Tianzong. Orang tua itu berbicara lagi. Ya, Penatua Tong masih mengangguk. Ceritakan padaku tentang itu. Tanya lelaki tua itu. Pada saat ini, Penatua Tong menceritakan seluruh kisah itu secara terperinci. Setiap detail, seolah-olah diputar ulang. Setelah mendengarkan, wajah lelaki tua itu tenang, jadi, Sentian tidak hanya menyakitimu, tetapi juga mendapat 2 peti mah teh. Ya, Penatua Tong mengangguk. Apakah kamu tahu tentang 2 patung prajurit itu? Tidak. Penatua Tong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, haruskah kita membalas dendam pada Sentian? Orang tua itu akhirnya menatap Penatua Tong dan bertanya. Semuanya tunduk pada pengaturan Master Pavilion. Penatua Tong sangat berhati-hati. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tidak dapat menahan senyum dan berkata, Tetua Tong, sebagai tetua Paviliun Tianyuan, Anda juga memiliki hak Anda sendiri. Anda tidak harus mendengarkan saya dalam segala hal. Meskipun Anda hanya memperoleh posisi tetua di Paviliun Tianyuan karena teknik susunan Anda, tetua Anda juga memiliki kekuatan nyata, bukan hanya gelar palsu. Jangan merendahkan diri sendiri, Anda harus menunjukkan momentum dan sikap seorang tetua. Setelah mendengar ini, Tetua Tong buru-buru berkata, terima kasih atas nasihat dari Master Pavilion. Saya pikir Sentian harus diberi pelajaran. Selain itu, keluarga Mo tidak dapat dilepaskan. Gadis dari keluarga Mo secara terbuka meniduri Tianqi, yang sangat memalukan bagi Paviliun Tianyuan kita. Lelaki tua itu mengangguk, kalau begitu, apakah Anda sudah memberitahu keluarga Mo? Saya katakan bahwa saya ingin keluarga Mo menyerahkan orang itu. Jika tidak, saya tidak akan bersikap sopan kepada keluargamu. Tetua Tong berkata, ya, kita harus membiarkan keluargamu memberi kita penjelasan. Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, mengenai Sentian, saya rasa kita harus membiarkan orang lain yang mengurusnya.
Selama berita bahwa dia memiliki harta karun itu bocor, seseorang pasti akan mengambil tindakan. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Istana Sura juga ada di tempat kejadian? Mungkin mereka akan mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan lihat. Sentian juga bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, dan dia mungkin bahkan lebih kuat dari Tianqi. Ini membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, dan mungkin dia berasal dari keluarga yang lebih besar. Saya mengerti. Tetua Tong mengangguk. Dia tahu bahwa Master Pavilion sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Bersambung.